Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membagikan cara tutorial membuat ujian online menggunakan aplikasi Google Formulir atau Google Form. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulainya, marilah kita menyiapkan beberapa hal dulu. Yang pertama, yang perlu disiapkan adalah emailnya. Di sini saya menggunakan email belajar ID dari Kemdikbud. Jadi siapkan emailnya, kemudian siapkan juga soal yang kita akan input ke Google Form. Soalnya terserah berapa nomor. Kemudian yang perlu diingat bahwa soalnya itu harus diketik dalam naskah soal. Kemudian optionnya itu disusun secara vertikal seperti ini, seperti yang ada pada layar ini. Ini susunnya secara vertikal ke bawah dia, A, B, C, D ke bawahnya. Iya. Mari kita mulai. Buka pada browser tetap baru. Tetapi perlu diingat bahwa ini kerjanya secara online, jadi kerja online full. Pastikan bahwa koneksi internetnya bagus pada PC atau laptop yang kita akan gunakan. Di sini saya menggunakan Chromebook. Ya, jaringannya bagus. Oke, mari kita mulai. Buka tab baru pada browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Ya, buka tab baru, kemudian arahkan kursornya ke titik 9 sini. Titik 9 bagian ini. Klik di situ. Nah, di sini akan muncul akun dan seterusnya. Ini aplikasi dari Google Form. Kemudian kita arahkan ke Drive. Di sini Drive, kemudian kita klik. Setelah klik, nanti kalau misalnya teman-teman belum login, silakan login, masukkan email dan passwordnya. Kemudian nanti dari Google Drive akan diarahkan kepada tampilan seperti ini. Ya, ini tampilannya teman-teman, tampilan dari Google Drive. Teman-teman perhatikan di sini, ini file-file yang saya pernah kerjakan di Drive saya. Masuk yang berikut, kita klik pada tanda plus ini, tanda baru, klik. Saya di sini membuatkan folder. Kita buat folder supaya file-file itu akan tersimpan dalam folder. Kita klik folder, kemudian kita buatkan nama foldernya. Misalkan saya nama foldernya sini UKK semester genap. Kemudian kita klik buat. Ya, foldernya sudah ada, UKK semester genap. Kemudian kita buka foldernya dengan cara mengklik pada folder itu, folder ini, klik double. Ya, karena foldernya masih kosong, belum terisi, sehingga tampilannya seperti ini. Jadi kita mau buat Google Form itu di dalam folder ini, sehingga nanti simpannya dalam folder ini, supaya pada saat kita mencari file tersebut tidak pusing, sehingga ada dalam folder ini. Kemudian kita klik baru, turun ke bawah, arahkan kursornya, kemudian arahkan pada Google Formulir, kemudian arah ke kanan. Iya, kita pilih yang formulir kosong. Iya, tampilan formulir kosongnya seperti ini. Disinilah kita mulai mengerjakan soalnya atau mengetik soalnya dalam bentuk Google Formulir. Ya, pertama-tama kita arahkan kursornya ke sini, formulir tanpa judul. Kita klik di situ dan kita kasih nama filenya, misalnya ujian agama. Setelah itu kita arahkan kursornya lagi pada formulir tanpa judul ini. Nanti nama file yang di atas akan otomatis di sini akan tertulis di sini. Kalau kita mau edit silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Di sini saya mau edit saja. UKK misalnya ujian kenaikan kelas semester
2021. Kemudian deskripsi formulirnya saya kasih nama mata pelajaran pendidikan agama ya. Seterusnya kita lanjut pada pertanyaan tanpa judul ini. Pertanyaan tanpa judul, klik pada pertanyaan tanpa judul ini, kemudian kita minta kira-kira apa yang kita minta dari siswa. Misalkan nama, nanti mereka akan menuliskan nama lengkap. Kemudian di sininya kita pilih jawaban singkat. Jadi nanti mereka mengetikkan nama mereka di sini di bagian ini. Kemudian kita klik wajib diisi, nama jadi wajib diisi supaya mereka jangan melewatkan itu. Kemudian tambah lagi di sini, tambahkan pertanyaan. Misalkan kita minta lagi NISN, ya, minta NISN. Kemudian pada tampilan ini kita klik pada tanda titik 3 ini, kemudian kita klik deskripsi, kemudian klik lagi validasi jawabannya. Pada deskripsi ya tulis masukkan NISN. Kemudian di sini teks jawaban singkat kita klik di sini harus angka karena NISN itu pasti angka bukan huruf ya. Jadi di sini lagi kita pilih yang adalah angka ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah klik itu, nanti di sini akan muncul teks kesalahan khusus. Teks kesalahan khusus ini maksudnya jika nanti peserta didik kita mengetikkan NISN-nya salah dalam ini maksudnya bukan angka, misalnya mereka mengetikkan huruf, nanti akan muncul keterangan seperti ini, teks kesalahan khusus. Jadi kita tulis wajib mengetikkan NISN baik dalam kurung angka. Mereka pasti tahu lah kira-kira NISN-nya itu bagaimana. Kemudian kita klik wajib diisi. Seterusnya kita lagi tambah lagi pertanyaannya. Di sini misalnya kita minta kelas. Kemudian pada opsi ini kita klik, kita pilih yang drop down. Mengapa pilih drop down? Supaya mereka nanti memilih entah mereka kelas berapa. Jadi misalkan di sini kelas 7A nya misalnya. Kemudian enter lagi 7B. Karena kelasnya ada 2 misalnya. Tapi kalau misalnya kelasnya 1, kita tidak perlu mengklik drop down, kita klik saja jawaban singkat, nanti mereka menuliskannya dengan sendirinya di situ kelas berapa. Tapi kalau misalnya kelasnya ada 2, 3 dan seterusnya, kita memilih drop down yang ini ya, kita klikkan, nanti mereka akan memilih kelasnya berapa. Misalkan kita tambah lagi di sini 7C, klik wajib diisi. Nah setelah sampai sini, ini kan bagian identitasnya teman-teman, bagian identitas dari peserta didik, nama, NISN, dan kelas. Kemudian kita masuk ke bagian soalnya. Bagaimana kita masukkan bagian soal? Kalau misalnya kita ingin bahwa identitas dan soalnya itu satu bagian, kita tinggal klikkan tambah pertanyaan. Jadi nanti soal dan identitas ini satu bagian saja, satu halaman. Tetapi kalau misalnya kita membuat bahwa bagian identitas dan bagian soalnya terpisah, kita klik sini tambahkan bagian, klik pada tanda sama dengan ini, tambahkan bagian ya. Bagian keduanya akan muncul di sini, akan menuliskan setelah bagian 1 lanjut ke bagian berikut. Maksudnya setelah bagian identitas ini kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu bagian soalnya. Kita klik di sini, klik soal. Kemudian deskripsi atau opsionalnya kita perintahkan, misalnya pilihlah salah satu jawaban yang paling benar misalkan. Kemudian ini kan bagian soalnya, sekarang kita buat soalnya sudah. Klik pada tambahkan pertanyaan, klik ya, otomatis di sini
Kemudian soal yang tadi kita sudah siapkan, kita kopikan ke sini. Tapi kalau misalnya mau tulis atau mau ketikkan satu persatu juga bisa, tinggal kita ketikkan di sini. Tapi kalau misalnya soalnya kita sudah siapkan, seperti yang tadi saya sudah jelaskan pada awal video ini, tinggal kita copy saja. Teman, kita buka naskah soalnya dulu. Naskah soalnya kita buka. Jadi ini soal yang sudah saya siapkan. Kita sistemnya copy satu persatu ya. Tapi ada yang bilang tidak bisa secara otomatis. Ada yang menanyakan mengapa soalnya di copy manual satu persatu. Bisa juga dibuat secara otomatis. Soal yang ini, yang 10 nomor ini yang saya sudah siapkan ini akan otomatis masuk ke sini. Itu ada aplikasi tambahan, tetapi aplikasinya berbayar dan itu trial. Kadang ada yang 3 hari. Jadi sulit lah pokoknya kalau misalnya menggunakan aplikasi tambahan, sehingga di sini saya mengarahkan supaya kita copy satu persatu saja. Kita mulai mengopi soal. Di sini soal nomor 1. Kalau misalnya kita mau supaya soalnya itu tidak diacak, biarkanlah nomornya ini. Biarkanlah nomor. Tapi kalau misalnya kita mau acak soalnya, tergantung teman-teman. Kalau mau acak soalnya, tinggal kita hapus saja yang satunya ini, nomornya ini. 1, 2 dan seterusnya, tinggal kita copy soalnya saja. Tapi kalau kita mau supaya soalnya jangan diacak, ya tinggal kita copy saja, biarkan nomornya. Kita copy saja, kita blok soal nomor 1 ini, Ctrl C supaya cepat. Kemudian ke halaman Google formulirnya, kita kopikan ke sini, Ctrl V, otomatis soal tadi masuk di sini. Kemudian kita kopikan lagi optionnya. Di sini optionnya saya buat dalam format numbering. Jadi nanti A, B, C, D-nya tidak akan muncul di dalam. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak membuatnya dalam bentuk format numbering, nanti A, B, C, D-nya akan muncul. Misalkan seperti ini. Ini saya tidak buatkan dalam format numbering. Ini format numbering ini ya. Misalkan seperti ini A. Nanti A ini akan ada di dalam Google Form. Misalnya saya kopikan di sini A-nya. Ya, A-nya akan muncul di sini. Tapi ini kan sebenarnya tidak bagus. Kan kita sudah tahu bahwa ini pilihan A ini yang pertama ini. Sehingga kita tidak boleh menuliskan lagi A-nya. Jadi kita harus buatnya ini dalam format numbering ya. Ya, seperti ini. Sehingga kita kopikan, Ctrl C ya. Kemudian di sini ini kita hapus. Kita hapus saja, kemudian kita Ctrl V di sini. Iya, A, B, C, D-nya kan sudah hilang. Kemudian kita klik wajib diisi supaya peserta didiknya nanti tidak melewatkan soal ini, supaya pada saat mereka mengirimkan, kalaupun misalnya ada soal yang mereka belum jawab, nanti akan error, maksudnya tidak bisa mengirimkan jawaban karena masih ada soal yang belum dijawab, sehingga kita harus mengklik wajib diisi. Kemudian kita langkahkan nomor yang berikut, nomor 2, tambahkan pertanyaan lagi di sini. Kita copy lagi soalnya, soal nomor 2. Kita copy lagi, Ctrl C ya untuk copy, kemudian arahkan ke sini. Nomor 2-nya kita Ctrl V di sini, nomor 2-nya masuk. Kemudian kita kopikan lagi optionnya, Ctrl C lagi. Kemudian di sini di opsi Ctrl V ya. Kemudian kita centang ini. Jadi lakukan langkah sama seperti yang di atas ini sampai pada nomor yang terakhir ya. Lakukan terus langkah-langkahnya, angka yang sama. Nomor 3 di sini ya. Nah teman-teman, kita sudah sampai pada nomor terakhir. Kita sudah mengkopikan semua soalnya di Google Form. Sekarang kita memeriksa kembali. Silakan periksakan kembali. Mungkin ada beberapa kesalahan, misalnya salah huruf atau kesalahan yang lain.
tinggal kita edit saja. Ini juga klik wajib diisi ya, maksudnya nanti peserta didiknya wajib menjawab semua pertanyaan yang kita berikan. Pastikan wajib diisi. Klik wajib diisi ya. Nah, ini sudah copy semuanya. Kalau mau edit silakan, kalau mungkin ada kesalahan tinggal kita klik saja di bagian mana yang kita mau edit, klik di situ. Kemudian bagaimana kalau misalnya di input secara manual soalnya, maksudnya diketikkan. Saya kasih contoh sini. Tambahkan pertanyaan di bagian bawah ini, misalkan ini nomor 11, kita mau mengetiknya secara manual, misalkan ketikannya misalkan di sini iman adalah titik. Ya, mengapa di sini saya titiknya 4 saja cukup. Kemudian arahkan kursor ke sini, kita pilih yang pilihan ganda. Nah, sehingga opsi 1, klik saja pada opsi 1 ini. Kita ketikkan misalnya pilihan A-nya apa, misalkan pilihan A-nya ini. Nah, kemudian kita enter lagi, masuk ke pilihan B, kemudian enter, masuk pilihan C, enter lagi, masuk pilihan D misalnya. Itu kalau misalnya kita mau ketikkan secara manual. Jangan lupa klik wajib diisi. Jadi itu saja teman-teman, di sini saya hapus saja. Ya, soalnya sudah diinput semuanya. Sekarang kita masuk pada settingannya. Setting di sini, kita settingnya di sini. Ada setelan, kita arahkan ke sini. Settingnya ya setelan. Di sini umum. Kalau misalnya kita klik kumpul alamat email, berarti nanti ketika kita mengirimkan link ujian ini ke peserta didik, nanti mereka wajib memasukkan email. Tapi di sini saya tidak perlu mereka mengumpulkan email, tidak perlu, sehingga saya tidak centangkan. Kemudian di sini yang berikut, batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ini saya menggunakan akun belajar ID sehingga nanti munculnya seperti ini. Tapi kalau misalnya akun Google biasa tidak ada muncul seperti ini. Jadi kita biarkan saja. Kemudian responden dapat yang berikut ini, edit setelah mengirimkan. Maksudnya nanti ketika peserta didik telah mengirimkan jawabannya, apakah mereka bisa edit lagi atau tidak. Saya sarankan supaya tidak boleh mengedit lagi. Jadi jawaban yang sudah dikirim itu jawaban yang pas, jadi tidak perlu diedit lagi, sehingga kita tidak perlu mengklik atau mencentang pada ini. Kemudian yang berikut ini tidak perlu mencentang. Kemudian kita masuk pada presentasi, klik di atas presentasi. Nah, di sini kita perlu centang juga. Misalnya tampilkan status progress. Jadi nanti setelah mereka mengirimkan jawaban, nanti status progressnya akan ditampilkan. Kita klik. Kemudian ini acak urutan pertanyaan. Nah, di sini. Makanya saya bilang bahwa kalau mestinya kita mau supaya pertanyaan atau nomornya diacak, kita centang. Tetapi di bagian depan di soalnya itu tidak perlu memberikan nomor. Itu cukup langsung soalnya saja. Jadi karena saya memberikan nomor tadi, sehingga di sini saya tidak perlu centang. Kemudian ini juga tidak perlu tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, tidak perlu. Kemudian di sini yang paling penting kuis, karena ini pilihan ganda, kita akan membuat menjadi ujian, sehingga ini kita centangkan, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian yang berikut ini yang tidak perlu, kalau ini karena pada saya menggunakan akun Chromebook sehingga munculnya seperti ini. Kalau akun Google biasa tidak akan muncul seperti ini. Kemudian pada rilis nilai ini di sini segera setelah setiap pengiriman. Jadi nanti setelah peserta didiknya mengirimkan jawabannya, nanti mereka akan bisa melihat nilai mereka. Ya, kemudian berikut, responden dapat melihat yang pertama pertanyaan tak terjawab. Jadi nanti peserta didik bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab, yang belum dijawab.
kita biarkan centang. Kemudian yang berikut jawaban yang benar, ini yang tidak perlu kita centangkan, karena kalau kita centang nanti peserta didik tahu jawaban yang benarnya yang mana atau opsi yang benar yang mana, jadi kita tidak perlu centangkan. Kemudian nilai atau poin, ya kita biarkan centang supaya mereka bisa melihat nilai mereka. Tapi kalau misalnya kita mau supaya mereka tidak boleh melihat nilai, tinggal kita tidak centang ini. Ya, tapi di sini saya mau supaya mereka melihat nilainya, tidak perlu mereka kita umumkan lagi nilai mereka. Nanti mereka lihat sendiri, kita centang nilai poin, kemudian kita simpan. Nah, setelah settingnya seperti itu, nanti di sini akan muncul poin total. Di sini poin totalnya 0 karena saya belum memberikan poinnya pada setiap soal ini. Nah, sekarang mari kita membuat poinnya dan mengisi option yang benar, mengisi kunci jawabannya. Kita klik pada soal nomor 1 di bagian bawah, kunci jawaban. Ya. Nah, di sini akan muncul poinnya. Nah, poin di sini saya menggunakan soal yang saya punya di sini 10 nomor. Jadi saya mau supaya total poinnya itu 100. Jadi satu soal berarti 10 poin. Ini kalau 10 nomor, kalau 20 nomor ya tinggal diatur saja bagaimana supaya total poinnya 100. Kemudian kita centang pilihannya, opsi yang benarnya atau kunci jawabannya di sini. Misalkan kunci jawabannya ini saya centang yang benar ini. Ini contoh saja, jadi jangan mengkoreksi kunci jawabannya. Kemudian kita klik selesai. Kita melangkah ke nomor yang kedua. Kunci jawaban. Ini juga jangan lupa memberikan poin 10. Saya kunci jawabannya di sini misalkan selesai. Nomor 3 juga demikian. Klik kunci jawaban di sini juga 10. Jadi di sini saya klik kunci jawabannya ini selesai. Kemudian nomor 4 juga lakukan yang sama sampai pada nomor yang terakhir. Selesai. Kemudian nomor 5 juga kunci jawaban, poinnya 10. Misalkan ini poinnya, kunci jawabannya nomor 6 juga sama, kunci jawaban 10 poin. Misalkan ini opsi yang benarnya atau kunci jawabannya, dan klik lagi nomor 7 kunci jawaban, poinnya 10 juga. Misalkan opsinya ini selesai. Nomor 8 kunci jawaban, ini 10 poin juga. Kunci jawabannya misalkan ini selesai. Nomor 9 kunci jawaban, ini juga poinnya 10. Misalkan di sini saya kunci jawabannya ini nomor 10, nomor terakhir juga kita kunci jawabannya ini poinnya 10. Kemudian ini kunci jawabannya. Ya, di sini selesai. Nah, kita sudah memberikan poin pada setiap soal. Nah, kalau misalnya sudah selesai semua, di sini akan tertulis total poinnya atau poin totalnya sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Di sini total poinnya 100 karena ada 10 soal dan satu soal itu poinnya 10, sehingga poinnya sudah ada 100 di sini. Nah, sekarang kalau kita mau melihat kembali kira-kira nanti formulirnya seperti apa, tinggal kita klik saja pada ini. Ada tanda seperti gambar mata ini ya. Klik di sini, klik pratinjau, klik. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Peserta didiknya menuliskan nama, kemudian masukkan ini NISN, kemudian mereka akan memilih kelasnya. Jadi saya coba ya, nama lengkap misalnya peserta didiknya nama Agatha, kemudian NIS peserta didiknya di sini karena wajib memasukkan NIS dan NIS-nya itu NISN-nya itu dalam bentuk angka, sehingga harus angka, tidak boleh huruf ya. Misalkan NISN-nya sekian 1 2 3 4. Kemudian dia pilih kelasnya dia misalnya si Agatha ini kelasnya 7B misalkan. Kemudian peserta didiknya akan tulis atau klik, bukan tulis ya, klik berikutnya.
Nah, ini bagian identitas dia sudah terisi. Kemudian masuk pada bagian yang keduanya, masuk pada bagian soalnya. Nah, langsung peserta didik mengisi atau mengerjakan soalnya. Misalnya si Agatha ini mengerjakan ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor yang terakhir nomor 10. Nah, setelah selesai semuanya, mereka akan mengirimkan. Tetapi kalau misalnya ada beberapa nomor, 1 atau 2 nomor yang belum terisi di sini, karena tadi kita settingnya wajib ya. Di sini sudah terisi semuanya. Tapi kalau misalnya ada 1 nomor yang belum terisi, nanti pada saat kita mengirimkan itu tidak bisa dikirim karena masih ada nomor yang belum terisi atau belum dijawab. Sehingga ini karena sudah semuanya, tinggal dikirimkan. Ya, itu gunanya settingan tadi ya, settingan lihat skor. Nanti peserta didiknya akan melihat skor. Iya, oh sehingga tadi poinnya 10 di sini, nilainya sudah ada, memang nilainya 70 ya. Di sini nilainya 70. Jadi dari 100 poin, jadi nilai dari Agatha ini 70. Lihat. Nanti mereka bisa melihat bahwa soal-soal mana yang dijawab salah dan dijawab benar. Ya, di sini mereka bisa melihatnya. Kemudian bagaimana cara memeriksanya? Cara memeriksanya, kita bisa tahu bahwa si Agatha ini nilainya berapa. Kita kan kita tidak tahu ya, hanya mereka sih yang tidak tahu. Oleh karena itu kita close dulu yang ini, kita kembali ke form yang tadi, formulirnya ya. Di sini di formulirnya ini akan muncul pada jawaban ini maksudnya 1 orang, 1 responden yang sudah mengerjakan, 1 peserta didik. Tapi kalau misalnya peserta didiknya ada 100 atau mungkin 50, nanti pada jawaban ini akan dituliskan 50, berarti peserta didiknya sudah mengerjakan itu ada 50 orang. Ya, kita lihat di sini. Klik, kemudian kita klik pada individual, ini ringkasan individual. Ya, di sini. Nanti di sini akan dituliskan, karena 1 orang saja berarti di sini 1 saja. 1 dari 1. Kalau misalnya 100 orang berarti nanti di sini 1 dari 100. Kemudian kita klik lagi di sini, orang kedua dan seterusnya sampai orang yang terakhir. Ya, kita bisa melihat di sini, ini nilainya 70. Nilainya 70. Ya, kita bisa melihat bahwa soal-soal mana yang dijawab benar dan dijawab salah. Kemudian bagaimana peserta didik? Kita kembali lagi pada pertanyaan, klik di sini. Bagaimana peserta didik mengerjakan soal ini atau Google Form yang kita sudah buat ini? Nah, kita harus mengirimkan linknya kepada mereka. Bagaimana cara mengirimnya? Bagaimana cara mengirimnya? Kita tinggal klik kirim. Nah, di sini settingannya. Kita mengambil linknya, kita klik di sini yang ada tanda ini, klik. Nah, ini linknya, ini link yang kita akan kirimkan kepada peserta didik. Linknya terlalu panjang, kita perpendekkan. Iya, ini link pendeknya. Jadi silakan copy link ini atau silakan dituliskan ke nomor WA, kemudian kirimkan kepada peserta didik dalam grup. Atau kalau misalnya belum ada ya, tapi sekarang ya saya yakin sekali ya, semua peserta didik itu pasti ada nomor WA nya. Jadi kita buatkan grupnya, sehingga link ini kita akan kirim ke grup untuk ujian agamanya. Misalkan tinggal kita salin ya, kita tes link ini ya, tes kerja link ini kita salin, kemudian kita buka di tab baru. Misalkan ini tab barunya, kita copy sini, paste di sini, tempel ya linknya seperti ini, kita enter. Nanti kita akan diarahkan kepada Google Formnya. Ya, ini tampilannya, ini tampilan identitasnya. Misalkan saya mencoba untuk mengerjakan ya, misalkan namanya bento.
ini SE nya 789, kemudian kelasnya bento ini kelas B misalkan. Klik berikutnya, masuk pada soalnya, tinggal dikerjakan. Misalnya bento mengerjakan soal ini. Maaf ya teman-teman berisik, karena saya ini tinggalnya dekat dengan jalan raya di keramaian sehingga agak berisik ya, maaf. Misalkan peserta didiknya mengerjakan soal ini, misalkan ya. Ya, setelah itu kirim, lihat skor, peserta didiknya lihat skor. Oh, bento ini nilainya 60. Ini soal-soal yang dijawab benar dan soal-soal yang dijawab salah oleh bento. Nanti dia tahu, bentonya tahu bahwa soalnya, nanti bento ini tidak bisa mengedit lagi karena sudah kirim. Makanya settingannya itu tidak boleh edit setelah mengirimkan, sehingga mereka tidak bisa mengirimkannya ini. Kemudian kita close dulu, kita masuk lagi pada form yang tadi, form kita. Di sini jawabannya ada 2, berarti 2 orang yang mengerjakan. Satunya si Agatha, kemudian yang kedua di sini, yang kedua si bento yang mengerjakan. Nilainya sudah ada juga, bento nilai 60, kemudian si Agathanya nilai 70 di sini ya. Teman-teman sekalian, saya menjelaskan lagi bagaimana mencetak. Kita bisa mencetak daftar nilainya, teman-teman. Kita mencetak daftar nilai dari peserta didik. Ini kan kita bisa cetak nilainya, daftar nilainya dari semua peserta didik yang sudah mengerjakannya. Itu akan kita bahas pada video yang berikut ya. Jadi, saya tidak membahas di sini karena terlalu panjang. Kemudian lagi, bagaimana kita setting atau kita buat tampilan dari Google Form ini, formulir ini yang menjadi lebih bagus, ada gambarnya, kemudian ada warnanya. Itu akan kita bahas juga pada video atau tutorial yang berikutnya ya. Itu saja dari saya. Kiranya tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Kalau bermanfaat silakan subscribe, like, komen, dan jangan lupa share tutorial ini kepada teman-teman yang lain, mungkin mereka membutuhkan. Sampai jumpa kembali pada tutorial saya yang berikutnya. Salam dari saya.